Pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan. Kita masuk pada season puncak. Artinya season puncak bahwa dari paparan yang di depan itu potensionya saya sendiri sebagai lawan bicaranya Kang Teddy itu sudah mulai kena resonansi dan saya sudah mulai mendapatkan vibrasi sehingga potensio saya bergerak sendiri dan itu terkini, update. Jadi apa yang disampaikan Kang Teddy itu saya beresonansi. Banyak sebenarnya kalau mau saya pertanyakan dari resonansi saya, tetapi semua itu ada limitasi, ada batas. Nah, batas itu adalah ketidakterbatasan itu sendiri, itu batasnya. Artinya, kalau saya tangkap, karena mulai tertangkap dengan potensial saya tadi, yang selama ini mengartikan Allah dengan 99 nama atau 99 bagian atau 99 batas Asmaul Husna sesuai dengan nama terlalu sempit. Kenapa saya bilang terlalu sempit? Tadi ketika Kang Teddy menyebut Uhud yang menjadi Ahad, itu saya seperti tersentak. Langsung teringat Uhud itu yang saya tahu Jabal Uhud. Tapi petunjuk dari Nur, petunjuk kecerdasan mengatakan bahwa Jabal itu sebuah kebodohan. Nur itu menjadikan bodoh itu hilang, sehingga muncullah Jabal Nur. Setelah itu, tapi ada Jabal Sur dan jabal-jabal yang lainnya. Nah, itu pertanyaan sebenarnya pada saat itu. Tapi saya belum berani menanyakan itu karena saya tahu ini akan dibahas pada season-season selanjutnya. Intinya, resonansi yang saya dapatkan adalah potensi Jabal Nur. Nah, monggo. Karena yang menyampaikan vibrasi itu panjenengan Kang Teddy, tolong itu dikeluarkan lebih tajam lagi Jabal Nur itu sendiri. Terima kasih. Ini kita lanjutkan, pemirsa. Makanya kunci hidup itu sesungguhnya yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita harus selalu berbuat baik dalam bentuk apapun. Dan berbuat baik ini tidak terbatas pada manusia, tapi kepada alam semesta, kepada seluruh yang mendukung hidup dan kehidupan serta penghidupan yang ada di sini ini. Karena kehidupan dan penghidupan yang ada di alam semesta ini sangat luas. Artinya mikrokosmos yang luar biasa kalau kita gali satu-satu. Makanya mengapa kita tidak boleh menilai, mendiskreditkan, mencemooh. Itu ya karena kembali ke kita sendiri sebetulnya. Karena apa yang ada di alam semesta ini setelah saya hirup, saya keluarkan. Dihirup oleh Mas Kaji, dihirup oleh tanaman, dihirup bervibrasi di alam semesta ini, kita silih berganti. Bergantian menggunakan itu. Artinya kita sesungguhnya tidak ada beda satu dengan yang lainnya. Apa yang dihirup Mas Kaji sama dengan yang saya hirup. Yang dihirup oleh burung-burung ini juga sama setelah kita hirup. Yang dihirup tanaman juga sama. Saat kita mengeluarkan CO2 setelah kita hirup di dalam diri kita, ternyata dihirup oleh tanaman itu. Dimanfaatkan, tanaman mengeluarkan O2-nya. Ternyata kita itu ada hubungan mutualisme sekali dalam kehidupan itu. Lah, hubungan mutualisme itu namanya terpuji. Dan selama kamu tidak mengingkari hubungan itu,
maka kamu al-amin. Kebenaran itu tadi. Karena kamu tidak meloncat dari hubungan itu. Tapi begitu kamu melakukan kesalahan memotong hubungan itu, maka bukan prestasi. Itulah kamu lalai. Itulah kamu melampaui batasmu. Itu tidak boleh di dalam Al-Quran. Kamu menjadi disebut orang yang lalai atau orang yang melampaui batas. Itu tidak boleh. Ini berkaitan dengan makhluk yang lain. Lalai dan melampaui batas. Kalau terhadap sang kholik berarti kamu kufur. Kafir. Lawannya syukur. Karena kalau kafir itu nanti kamu terhijab. Namanya kafir itu ditutup, menutup isi. Kafir itu menutup isi yang ada di dalamnya. Makanya jangan sampai kamu menjadi itu, gitu loh. Nah, cara membukanya bagaimana? Ya dengan kelojikanmu, dengan kecerdasanmu, sehingga kamu nanti ngerti Al-Quran itu. Karena Al-Quran sesungguhnya menjadi petunjuk itu kalau sudah kamu amalkan, kamu pakai. Makanya ada istilah Muslim menjadi mukmin. Itu loh, itu berproses. Karena tidak bisa orang serta-merta mukmin baru muslim, tidak bisa. Lah dasar untuk kamu melakukan apa? Wong aturan kamu tidak tahu, larangan tidak tahu, kok tahu-tahu melakukan. Tapi kamu sudah pada hafal aturan dan larangan itu. Itulah mengapa aturan akhirnya sering dilanggar. Dan melanggar Justru perintah jarang dilakukan. Karena kamu tidak tahu batasan itu, gitu loh. Coba gini, kita kembali lagi kepada diri. Makanya saya tidak pernah mengomongkan seseorang di sini. Tapi kita membahas apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena sesungguhnya Al-Quran itu tulisan kita. Apa yang ada di dalam dirimu dengan bangunan yang nampak ini rumah saya, itu sama. Dia mengandung bebatuan. Kamu juga mengandung bebatuan. Ada kalsium di dalam dirimu. Ada magnesium di dalam dirimu. Di dalam darahmu juga ada kandungan fosfornya, kandungan sengnya, Zn-nya ada. Kalau enggak percaya, tolong cari dokter yang ahli nutrisi gizi. Kaliumnya ada, kalsiumnya ada, terbukti gigimu juga terbentuk dari kalsium. Kalau kamu mau lagi, ini saya buka ya, mumpung saya ingat. Dirimu itu juga 7 lapisan sebetulnya, terbentuknya jasadmu itu. Body. Nyun sewu, yang paling luar apa dirimu itu? Kulit. Kulit. Setelah kulit terbelah, dirimu apa? Ada darah. Terbelah darah itu. Habis itu ada daging. Setelah ada daging, di bawahnya daging, itu ada otot. Ya, Setelah otot, ada saraf. Setelah saraf, ada tulang. Setelah tulang, ada apa? Sumsum. Sumsum. 7 juga kamu. Makanya Al-Quran itu yang umul kitab, Fatihah untuk dirimu sendiri, itu kamu sebetulnya. Untuk kamu sendiri memohon petunjuk kepada Allah, makanya sekalipun itu firmannya Allah, jumlahnya 7, selalu kamu ulang-ulang dalam sholat. Makanya 7 yang berulang dibagi 5 waktu menjadi 17. Karena mengapa 17? 1 tambah 7, 8. Tidak terputus. Daimun khosiun. Kalau kamu mau tahu sebetulnya itu, tapi ini bukan utak-atik gadok, ini ilmu manteknya Al-Quran. Ilmu yang tertinggi di situ. Makanya 17 kalau kamu tambahkan sebetulnya 8. 8 ini angka yang tidak bisa diputus. Bukan 0-0 kamu gandeng. 8 itu begini. Remaining system selalu ada. Makanya 0 itu juga tidak ada statnya, tidak ada akhirnya. Makanya wa awalu wa akhiru, Allah itu sendiri. Karena tidak pernah disebut di awal, tapi di akhir angka 9, 0 muncul. Makanya berhitung di dalam ketentaraan, kemiliteran, apapun bentuknya, baris berbaris, pasti tidak ada. Berhitung, 0, kaplok komandan kamu. Karena salah gitu loh. Pasti 1, 2, 3, sampai berapa itu. Gitu loh. Tapi 0 tidak pernah disebut di awal. Tapi ternyata 0 sangat esensi dan substansi. Itu harus kamu sadari dulu. Tapi begitu setelah 9 tidak ada 0, maka algoritma tidak akan berjalan. Terputus di situ. Akhirnya angka 1 sampai 9 disfungsi, tidak ada gunanya. Karena hanya makhluk. Nur, petunjuk kecerdasan. Yang tadi, sebagai penutup season hari ini, tolong dijawab. Karena ini adalah bagian dari resonansi dari vibrasi yang panjenengan keluarkan.
ketika semua yang berwujud materi bisa ditimbang, Ya, maka yang berupa imateri atau rohani atau Ya, roh ya. atau jiwa ya. pasti juga bisa ditimbang. Tapi alat ukurnya yang saya tanyakan, pakai apa? Alat ukurnya kalau roh itu nanti ketakwaan. Makanya nanti ada tingkatan surga. Ketakwaan itu sama dengan pemurnian jiwamu, pemurnian rohmu. Itu tingkatannya nanti macam-macam. Disitulah ada ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ minimal kamu harus jadi muslim. Karena kalau kamu tidak jadi muslim, itu nanti kamu tidak bisa lulus. Karena muslim ini lulus bersyarat nanti. Ini bahas lagi, beda lagi ya. Saya sebetulnya maaf pemirsa, saya bukannya mengaku lebih pinter atau saya lebih benar. Tapi maaf, selama kamu ngomong tentang ketauhidan sumbermu Al-Quran, itu tidak ada yang menjebak dan menipu kamu. Karena jawabanmu akan runtut ke Al-Quran, tidak pernah lepas dari Al-Quran. Aku jawab ini karena juga Al-Quran. Makanya tingkatan itu tetap ada, tapi tingkatannya bukan tingkatan secara gramasi. Bukan. Karena tingkatan ketakwaan digramasikan tidak bisa. Tapi tingkat ketakwaan itu nanti pendekatan keukutan dia terhadap sang kholik itu. Makanya ada istilah setiap khotib di masjid-masjid, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan kesana endingnya. Itu loh pemirsa. Saya bukan sok pengen kamu lebihkan, wah orang ini kok gini. Enggak. Sama, saya juga berproses mencari itu sesungguhnya. Makanya monggo kita bahas bersama. Karena dengan adanya keterbukaan cara berpikir, dengan adanya YouTube, dengan adanya media yang secanggih ini, alhamdulillah, saya bersyukur bisa membagikan bagaimana saya harus mencari teman untuk sharing, untuk saling memecahkan kegelisahan saya. Lah seperti apa si Ahmad dulu gelisahnya menghadapi Jazirah Arab seperti itu sampai dia menepi, mengasingkan diri. Itu karena itu. Seandainya sudah ada HP kira-kira ya beliau seperti ini, selalu ngomong menceritakan ini. Makanya tidak pernah pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan itu membahas seseorang, kejelekan orang lah, membandingkan, kalau kamu baik akan dapat surga, kalau kamu jelek akan neraka. Tidak ada iming-iming itu. Karena di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Tapi bagaimana kamu memurnikan jiwamu itu kembali kepada jiwa yang bersih. Di Al-Quran tidak ada. Irji ila rabbiki radiyah mardiyah. Itu kebersihan jiwa sesungguhnya. Kalau jiwamu itu sudah bersih, maka kamu tidak akan mati karena jiwa tidak pernah mati. Tapi jiwa akan mengalami kematian sementara sesaat, makanya nanti ada hari berbangkit. Itu sesungguhnya kebangkitan jiwa itu. Itu loh, jangan dianggap kiamat gelari jagat arep dilempit, enggak. Miliatan tahun yang lalu jagat wis ono, penghuninya juga sudah ada. Sampai detik ini ternyata juga ada kita. Dan Al-Quran high-end sekali, kekinian. Sampai kapanpun sepanjang masa dia. Selama masih ada bumi dan langit, Al-Quran selalu ada di situ. Itu harus kamu sadari pemirsa. Itu. Tapi lainnya, pasti keniscayaan dia akan hancur berantakan. Kecuali Al-Quran dan Allah itu sendiri. Makanya Allah itu bakok. Kidam bakok. Itu Allah. Tapi keniscayaan bahwa kita, ilmu pengetahuan. Makanya nanti kita ngomong ada abadi, ada kholidi, ada bako. Ini akan saya terangkan ke kamu. Nanti detail. Abadi itu apa? Kholidi itu apa? Bako itu apa? Karena kalau kamu tidak tahu tiga unsur ini, mecotot kamu ngomong tentang ini. Karena ini nanti berkaitan alam semesta, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan sang kholik dan ciptaannya itu. Kalau kamu tidak tahu ini, maka nonsen kamu bisa membahas ini dari sumber apapun, kecuali dari Al-Quran itu sendiri. Itulah maha dahsyatnya Al-Quran yang bisa mensucikan jiwa-jiwa yang kotor. Itu sebetulnya. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Saya menggiring opini pemirsa sekarang. Bayangkan
seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi ke Kang Teddy, ketika tubuh kita saat ini contoh saya, berat saya saat ini kurang lebih di 60 sekian. Nah, 69 lah. Ya. Atau 66. Satu hari makan 2 kali, 3 kali. Dengan total berat yang saya makan kurang lebih ya 3 kilo barangkali. Plus airnya 5 kilo. Nah, ketika semua materi tadi bisa ditimbang, pemirsa kan suka lihat tuh tangki-tangki sedot WC katanya. Itu kalau dalam satu rumah seperti ini, itu 3 atau 4 tahun itu disedot. Nah, tubuh yang beratnya 6 kilo ini, 69 kilo ini kurang lebih, itu menghasilkan sampah residu, kotoran yang beratnya sekian ratus kilogram, bahkan mungkin sekian ribu kilogram. Bisa ditimbang. Sementara jiwa pasti, karena segala sesuatu itu mesti hubungannya equal. Walaupun yang kita beli dibikin sayur tadi 1 ikat yang dimakan cuma 1/4 ikat, tapi kan energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, akan selalu sama. Jadi ketika ada kotoran sekian ribu ton, maka di sini akan ada energi juga sekian ribu ton. Nah, yang saya tanyakan kan tadi, alat ukur. Kalau di sini alat ukurnya adalah gramasi ditimbang berarti berat, berarti jiwa ini juga ada alat ukur, pengukurnya irji'i barangkali. Pengukurnya ketakwaan. Ya, ketakwaan. Beratnya kamu pengen tanya? Ya, itu yang maksudnya saya, jadi pertanyaan begini, saya. Karena tadi belum terjawab menurut saya. Ya, ittaqullah itu sebetulnya bisa sebagai indikator. Tapi nanti beratmu sesungguhnya kunci surga. Nah, kunci surga itu apa? Semua pemirsa pasti sudah hafal dan tahu itu. La ilaha illallah. Itu beratnya seberat 7 langit dan 7 bumi. Itulah sesungguhnya beratnya nanti, beratnya ruh kamu itu. Apabila jiwamu bersih diterima oleh Allah, seberat itu.